Anjing, gue nggak tahu openingnya. Selamat datang, anjay. Selamat datang kembali di Tusbol. Tusuk bool. Hai. Bukan. Enggak. Di Tusbol, tongkrongan khusus bola. Baik lagi sama seorang yang kali ini kapasitas lu bukan sebagai fans benua biru, Bang. Oke. Kapasitas lu sekarang adalah sebagai Fans film biru. Iya. Oh enggak. Enggak ya? Enggak dong. Enggak ya. Oke. Kapasitas lu sini sebagai seorang pemilik klub terbesar se-Indonesia. Pemilik bukan pemilik. Saya hanya anggota. Kapasitas lu di sini adalah sebagai seorang anggota dari salah satu tim fan football ya. Benar. Tim yang football. lagi booming banget lah sekarang. Lu kalau nggak bola nggak gaul pokoknya. Lu kalau nggak tahu Surya Paloh lu nggak gaul. Nggak gaul. Bang Bewok lu nggak gaul pokoknya. Gitu aja udah intinya. Apa sih Bang nama tim lu? Ya, sekarang itu gue nggak tergabung sih ya, kayak transfer aja ya. Gue salah satu, gue itu sekarang lagi suka banget main bola di salah satu tim yang berdomisili di Tangerang, Ciledug. Di Ciledug, Cilendak. CLDG. CLDG. Yaitu Surya United. Siapa yang Surya Insomnia Bang? Buset, sekerabat sih katanya. Sekerabat, iya, ya? sekerabat. Katanya sih sekerabat. Itu apa sih Bang? Ya, Surya United itu adalah salah satu tim fan football yang ya kayak zaman sekarang lah ya kan. Baru bisa ngumpulin 5 orang udah bikin tim tuh FC apalah. Ya fan football aja sih intinya, ngumpulin orang-orang yang suka main bola bisa ada wadah nih. Nah, disitulah Surya United. Itu domisilinya di Ciledug kan? Ciledug, Tangerang. Lebih terkenalnya ya lu tanya orang Tangerang, lu ada lapangan tanah dikit nih, lapangan tanah dikit lu tanya, "Bang, tahu Surya United?" Pasti tahu. Pasti tahu. Seterkenal itu ya? Seterkenal itu. Se-famous itu. Se-famous itu, bener. Emang berdirinya kapan sih Bang Surya Insomnia ini? Surya United dong. Surya United ini Ya. kapan sih? Jadi Surya United itu adalah salah satu fan football yang terbangun ya, atau muncul itu di tongkrongan senior gua nih. Senior apa tuh? Senior di perumahan lah ceritanya nih. Perumahan. Kenapa di Ciledug? Karena memang terbentuknya di perumahan Pondok Surya. Pondok Surya. Makanya namanya Surya United. Oh. Dan fun fact-nya, gue bukan orang Pondok Surya. Lu imigran lu. Gue inlander nih ceritanya, iya. Gue inlander. Gue kenapa gue bisa bergabung di situ? Karena cewek gue orang Pondok Surya. Begitu singkat ceritanya. Jadi lu ngapel tuh ya? Ngapel awalnya, dan memang udah ada beberapa teman gue sih yang tinggal di situ di perumahan Pondok Surya itu. Dan ya berhubung gue suka bola nih, ya nggak jago-jago banget lah, tapi sukalah main bola. Nah, tergabunglah di salah satu komunitas fan football ini, begitu. Itu tahun berapa Bang? Sepengetahuan gua, Surya United itu ada di tahun 2008 terbentuknya. Ya dari ini aja, kayak bocah-bocah zaman dulu, kalau main nemu aspal kosong dikit, jadiin main bola, lapangan bola, gawangnya sendal, ya bolanya bola batu, ya kan? Kayak gitu aja, kayak gitu awalnya. Terus kayak makin kesini, makin tahun ke tahun tuh kayak ya nanti sparring lah. Ciledug kan gede banget tuh. Gede banget. Ya kan? Gede banget, Ciledug tuh gede banget, ya kan? Nah, kayak banyak banget nih klub-klub bola amatir, terus kayak sparring bareng. Kayak gitu-gitu aja, dan sampai terbentuklah Surya United sampai sekarang. Yang agak serius dikit sih. Udah mulai mulai merambah ke komersil nih, Bro. Yoi. Jadi awalnya iseng-iseng tuh. Iseng. Jadi sekarang udah mulai tertata. Bener, termanajemen dengan baik lah kasarannya. Tertata dado, bener. Gurih tuh pakai bumbu kacang. Berarti Surya FC ini udah ada duluan ya sebelum lu gabung? Bener, udah ada, cuma memang ini serasa gua aja ya. Pada saat gue main pertama kali itu, memang belum seseru inilah menurut gua. Ini opini gua sebagai orang luar ya. Tapi memang karena teman-teman di dalamnya ini menurut gua cukup profesional nih dan cukup power effort. Jadi kayak lama-lama nih makin gede, makin komunitasnya makin seru, dan makin banyak orang yang gabung juga. Bahkan pemain liga pun main, Bro, di Surya United. Kita akan bahas itu nanti. Aman. Itu sangat-sangat, itu yang mau dijual. Itu dia gilanya, gue juga nggak ngerti kenapa. Gue tadi di chat, kata Bang Jack, kulik dong itu. Emang sialan dia. Emang dia sialan dia emang. Nah, tapi lu gabung tahun berapa Bang? Gue itu gabung 2021 kali ya.
Oh, baru 2 tahun berarti ya? Gua sendiri. Lu? Cuma memang balik lagi tuh kayak gue bilang tadi. Dulu tuh kayak sekedar ya udah ngumpul, main, janjian, main kita. Cuma memang sebelum gua gabung, kayak udah ada bikin jersey-nya dulu gitu lah. Kayak udah ada pemain-pemain tetap nih. Iya. Abang-abangan gua nih yang udah di situ. Cuma memang belum sebanyak sekarang nih kayak main lawan tim lain atau bikin event-event internal kayak gitu. Berhubung memang bukan kebentuk sih, keluar orang-orang seriusnya nih mungkin baru tergerak sekarang nih. Oh iya. Ya jadinya kayak wah kayaknya kita seru nih kalau misalkan di manage dengan lebih baik, dan memang kebetulan juga orang-orangnya tuh kasarannya relawan-relawannya tuh banyak yang mau begitu. Berarti baru berkembang pesatnya ini 2 tahun 3 tahun belakangan ya? Kalau secara masif dan umum sekarang menurut gua. Kalau dulu tuh benar-benar masih internal perumahan Pondok Surya nih. Ya kan, jadi kayak segelintir orang yang tinggal di Pondok Surya demen main bola. Demen main bola. Dan kebetulan memang di Pondok Surya tuh ada satu lapangan yang cukup gede di dalamnya. Dan jadi sarana anak-anak di situ main bola. Dari situlah terbentuknya Pondok Surya. Pondok Surya apa? Surya United, sorry. Tapi dari kacamata lu aja nih, apa sih? Gimana sih? Apa sih? Bantuin dong. Apa sih? Tonggak sama banget lu. Apa sih? Apa sih trigger lah? Oke. Apa sih yang memicu Surya FC ini untuk Surya United ini untuk kita lebih serius deh mainnya gitu. Ada nggak sih momen tertentu gitu? Momen tertentu ya, mungkin karena ini ya kali ya, tingginya animo ya. Tingginya animo teman-teman yang main di Surya United. Jadi kayak kita kan sistemnya kan open list nih mainnya nih. Dan membership lah. Jadi kayak setiap bulan tuh selalu ada uang iuran yang kita bayar untuk main ya. Keperluannya untuk sewa lapangan, beli air, atau beli peralatan perlengkapan bola yang buat menunjang kita nih, ya kan. Nah dari situ kok tanpa sadar tiap open member itu banyak nih orang-orang baru. Dan kayaknya kok buat wadah teman-teman, ini bukan sekedar orang Pondok Surya doang nih yang main di dalamnya, tapi kayaknya bisa aja nih jadi wadah teman-teman yang suka main bola, kita ajak aja. Dan karena manusianya makin banyak nih, jadi kayaknya butuh nih manajemen yang bagus. Kenapa nggak kita agak seriusin aja? Maksudnya serius dalam arti kayak kalau bisa kita serius dan lebih cari nama kan, otomatis kan senangnya ke kita juga gitu. Iya betul. Iya kan? Jadi ya udah mulai dari situ aja. Dan kebetulan entah kenapa memang kayaknya cahaya ilahi tuh. Cahaya ilahi. Iya, cahaya ilahi. Banyak relawan yang mau ngebantu untuk manage tim Surya United begitu sih. Tapi yang main itu kan mulai banyak nih masuk ya. Mereka tuh dapat info dari mana sih? Apa temen ngajak temen kah, atau udah dapat info dari sosmed gitu? Kebanyakan sih teman ngajak temen. Kayak contohnya salah satu korban teman ngajak temen tuh gua. Lu? Iya. Gua diajak salah satu temen gua yang orang Pondok Surya. Dan memang by accident juga, nggak by accident sih anjir. Kayaknya gue nyesel banget ya. Kayak gue tuh karena gue punya pacar di situ. Jadi gue nongkrong, ya udah di situ aja. Kebetulan nongkrong di situ, dan kebetulan juga hobinya pada main bola, dan gue juga suka bola biarpun gak jago-jago amat. Tapi gue punya tempat baru nih buat gue main bola nih, ada sarananya lah ya. Jadi gue ya udah join aja udah. Itu mainnya tiap hari apaan, Bang? Tiap Sabtu. Tiap Sabtu jam 6 pagi. Buset. Jam 6 pagi. Kita warga sehat, Bro. Lu morning person. Morning person banget. Habis main tidur lagi. Bener. Habis main tidur lagi. Makan dulu sih baru tidur. Iya, makan dulu baru tidur. Mainnya di lapangan Pondok Surya? Enggak. Oh, sekarang udah pindah-pindah. Iya, kayak awalnya itu main membership rutin itu di Sapnani kalau lo tahu. Tahu. Itu lumayan terkenal tuh di kalangan pecinta mini soccer dan lain-lain. Ya kan, entah orang Jakarta, entah orang Tangerang, itu lumayan terkenal lah pada saat itu. Cuma seiring berjalannya waktu ada lapangan baru di Tangerang. Namanya DM Sport. Tahu tuh gua. Nah, lu tahu kan? Lu aja tahu. Ceduk itu. Bener, dari Pasar Lembang. Pasar Lembang. Iya. Itu tuh ya berhubung di Ciledug agak kocik nih kan tempat-tempat main bolanya, dan menurut gue futsal tuh agak ditinggalin tuh. Maksudnya lapangan futsal yang karet atau apa, itu mulai agak
agak berkurang lah pamornya. Nah, keluarlah DM Sport nih. Yang pakai rumput sintetis. Pakai rumput sintetis, dan menurut gua dari segi prasarana dan sarananya tuh mumpuni sebagai lapangan yang bagus lah, salah satu lapangan bagus di ya Jakarta dan sekitar, Ciledug dan sekitarnya. Termasuk orang-orang Jakarta pun udah tahu tuh DM Sport menurut gua. DM Sport ya berarti. Bener, DM Sport. Lu kerjasama apa gimana sih sama mereka? Enggak apa sih, biasa doang, ya? jadi ke ini ya, ke shoot out ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang bagus. Jadi gua juga harus bantu. Iya. Mereka kerjasama memang karena kebetulan pengurusnya DM Sport nih atau bosnya nih, bosnya DM Sport yang punya, itu temen gue itu salah satu orang yang kerja di yang punya DM Sport itu. Jadi kayak ya lebih gampang lah untuk tektokan booking lapangan kayak gitu-gitu. Teman-teman ya? Iya, emang harus banyak temen biar banyak untungnya. Nih, lu gitu. ini nggak tapi sekarang kan ada ini gue promosi dikit ya. Boleh. Itu ada aplikasi Reclub, tau nggak lo? Nggak tahu gue. Jadi gue sekarang kan main flag football. Flag football, American football tuh. Mereka komunitas pecinta flag football, terus nyewa lapangan hoki GBK. Mereka menghimpun pemain-pemainnya itu pakai aplikasi namanya Reclub. Jadi setiap yang mau join bayar dulu, nanti di list down siapa yang ikut, langsung main. Nggak tahu tuh gue. Beneran ada kayak gitu aplikasi? Beneran ada Reclub. Jadi khusus buat olahraga. Berarti lu nggak harus kenal satu sama lain? Nggak harus. Yang penting lu download aplikasi itu, terus lu buka, lu join yang kira-kira sesuai lah buat lu mau main. Gitu. Gokil banget tuh. Ada nama Reclub tuh. Mungkin bisa lu coba ya. Boleh, ntar gue coba. Jadi kalau flag football itu dia bikin kelas-kelasnya. Yang intermediate, beginner, sama amatir. Yang profesional itu ada nggak? Kelas gue di situ soalnya. Profesional ada, bisa lu bikin sendiri kelasnya. bisa. Reclub tuh bebas. Mantap. Dan iya, jadi sistemnya lu bayar dulu, nanti baru di accept. Oh, jadi aplikasi itu gue tau sih, yang gue tahu ya. Beberapa aplikasi itu paling cuma kayak ngumpulin tim nih, tim A, B, C untuk saling ketemu untuk lawanan lah. Gue lupa lah apa aplikasi. Sparingan ya? Iya, janjian sparingan. Cuma sebatas itu aja. Jadi kayak bukan ngumpulin yang kayak lu bilang tadi tuh, semua orang-orang tuh bisa main di satu match yang sama tapi nggak saling kenal. Baru tahu tuh gua. Jadi stranger mainnya. Oh, stranger. Cakep tuh. Bisa tuh coba. Stranger, iya, cakep. Reclub lah biasa. RE celup. Iya, celup. Gua demen tuh celup tuh. Iya, saya liar. Aduh, Bapak jangan nonton. Bapak gua. Berarti sekarang Dewa United ini Surya United. Oh, bener-bener ya. Berarti sekarang Surya United ini udah mulai serius nih ya. Bisa dibilang serius tapi santai lah ya. Sesan ya. Sans. Pokoknya jangan terlalu ngoyo lah. Di saat lu main di situ udah nggak fun, mending cabut gitu aja. Jadi kita mendahulukan fun. Seserius apa sih? Seserius apa ya? Kalau dibilang serius, pas main bolanya sih serius, tapi kayak gue bilang tadi tetap santai gitu. Jadi kalau dibilang serius banget enggak, tadi dibilang ngamprak banget juga enggak, karena kita tuh bener-bener kayak ya beberapa bulan tuh suka-suka kadang-kadang bikin event lah. Event-eventnya itu memang eventnya khusus internal. Tapi kalaupun ada orang luar yang mau main, open juga. Kayak misalkan ya kan internal itu kan nggak selalu full ya pemainnya ya. Kadang-kadang ada yang berhalangan lah, ya kan, bentrok atau apa. Nah itu di saat itulah kita buka ke umum biasanya. Ya itu balik lagi teman ke teman, ngajak teman A, ngajak teman B gitu aja. Dan event-event itu biasanya kita yang ngundang 1-2 gestar lah, yang kayak gue bilang tadi. Nah ini kita masuk ya ke hal yang pengen dikorek nih. Masuk, korek terus. Kalau katanya pernah ngundang Lionel Messi. Artinya apa Bang Messi? Apa Bang Messi? Nggak, tapi katanya pernah ngundang pemain timnas. Nah, beberapa kali pernah lah. Jadi malu nih gue nih, ya kan? Enggak sih, ya pemain timnas baik yang aktif atau yang enggak, ya kan? Kayak pertama kali itu kita itu ngundang bukan pemain timnas sih, pemain liga dan mantan pemain liga. Lumayan terkenal pada saat itu. Siapa tuh? Gustavo Siena. Iya, sama Osa Saha. Oh, tahu tuh gue. Iya, sama ada lagi satu nih, 2 bersaudara sih sebenarnya sih. Cuma yang satu ini nggak nyampe mentok banget karirnya. Nah yang satu ini namanya Rifki Al-Habsyi. Oh, tahu. Itu dia mantan pemain Sriwijaya dulu. Iya.
Iya. Rifki Al-Habsyi sama Ali Al-Habsyi atau lagi? Sama gua, Lu? Aslam Al-Habsyi. Aslam. Makanya Arab banget muka gua kan. Tadi Osasaha tuh ya. Iya, bener. Osasaha yang pemain Persib. Iya kali ya. Mau Persib dah. Yang kayaknya. dulu katanya namanya sama kayak Luis Saha kan. Itu masih saudara. Masih saudara. Satu susu lah. Masih satu Iya, satu susu. Satu us-us. Iya, satu us-us. Bener. Mereka tuh mainnya gimana sih? Maksudnya pemain kayak tadi pemain lepas kah, join-join aja atau emang sengaja diundang? Sengaja diundang. Sengaja diundang. Karena kan ya selain kita apa ya, main internal mulu kan lama-lama juga kayaknya mainnya nggak meningkat nih, ya kan? Anjay nggak meningkat. Jadi ya. biar kompetitif lah Kompetitif ya. lah, ya selain kompetitif kita juga bisa belajar nih ke mereka-mereka yang udah memang pernah menjalani profesional atau memang yang masih juga menjalani karir profesional ya kan. Biarpun kita nggak serius banget, cuma ya kita bisa lihat lah dari pola permainan, terus kayak stamina atau teknik itu memang ternyata beda coy kelasnya, ya beda, kelasnya beda memang. Bahkan meskipun mereka udah nggak usia produktif ya bener, nggak usia emas lah, bukan produktif masih kayaknya, cuma memang udah nggak usia emas aja, dan itu memang tetap beda. Dan satu hal yang paling penting, buat foto foto bareng sama Osasaha. iya, mau pamer sama tim-tim lain coy. Tapi gue denger tadi ya, jadi gue di chat sama teman gue. Ya, Katanya pernah ngundang Messi ke Lok 9. Siapa anjing? Ini Maulana Fikri. Kagak pernah. Kagak pernah. Hoax itu, hoax. Terus dibohongin gue. Iya, emang yang ngomong itu Egi nggak sih? bukan Egi coy. Egi pernah ngucapin kita doang pas kita anniversary. Oh iya. Iya, bisa karena balik lagi karena kita sudah terkenal. Anjay, enggak lah. Karena adalah salah satu teman gue yang main bareng Egi gitu lah, fun football juga. Cuma memang kebetulan lagi Eginya dateng nih. Jadi mintain tolong Mas, boleh lah ngucapin 1-2 patah kata. Tuh, udah tuh. Bener ya gue? Dan nama lu Aslam Bubur. Hoak, raja hoak lagi sialan. Ya teman-temannya Egi pernah lah. Kayak siapa ya gue pernah ngundang? Oh, gue juga pernah ngundang salah satu asisten Sintayong. Asisten Sintayong? Iya, pernah. Untuk main bareng. dan ternyata dia lumayan oke ya? Memang jago. Emang jago. JJ namanya kalau lu tahu, yang JJ. Korea. Iya, iya. Interpreternya lah. Oh, yang kalau di latihan tuh diterjemahin. Bener, dia tuh kasarannya dia pelatih bayangan lah. Kalau nggak ada dia tuh nggak jalan tuh strategi, ya kan? Gue pernah ngajak dia juga main dan emang oke. Oh, si JJ ini bukan sekedar penerjemah. Bukan sekedar bacot Emang doang dia dia, ngerti coy. bola ya? Emang ngerti bola, bisa main bola. Dan dia orang Korea asli, gilanya. Orang Korea asli. Orang Korea asli, bukan apa ya, bukan dia bapaknya Korea tapi lahir di Indonesia, enggak. Real made in Korea. Kayak Heung Min Son ya. Bener, Heung Min Son, orang paling jago se-Asia tuh. Enggak ada sialan tuh, badminton ada, badminton. Tapi setelah lu ngundang nih, mereka kan pemain profesional lah ya, meskipun udah pensiun mungkin. Apa sih bedanya gitu? Lu apa yang bisa lu pelajarin dari mereka nih? Yang bisa dipelajarin tuh yang jelas pertama teknik lah ya, udah nggak munafik lah itu. Teknik ya? Teknik dari bermain bola, mereka tuh bener-bener pro aja gitu. Ya kasarannya bisa lah dia gimana cara visi main bola tuh kayak apa yang bagus, sama anggaplah nih gestarnya nih striker, dia tahu tuh penempatan yang bagus kayak apa untuk dapat bola atau menempatkan bola pas lagi syuting biar jadi efektivitas golnya tuh naik, nambah gitu sih. Sama apa ya, paling profesionalitasnya sih gila, sama bisa sharing lah sama mereka kayak apa supaya bisa masuk liga. Kan Surabaya United kan juga ada yang bocil-bocil nih yang masih muda-muda usia belia tuh umur 17 tahun. Ya mungkin masih ada hasrat pengen jadi pro player kan, bisa nanya. Dan mereka juga humble sih. Humble, banyak banget, ngundangnya banyak sih. Kayak kemarin terakhir sama Nur Hidayat kalau lu tahu. Nur Hidayat. Yang kata ini Mini Cooper yang terkenal. Yang jago nyemes kan? Iya, bukan dong, itu siapa? Taufik Hidayat, Oncom. Nur Hidayat tahu gua. Iya, Nur Hidayat. Dia jago tuh lumayan ya. Jago. Dan bisa mentoring anak-anak muda ya. Bener, padahal juga masih muda tapi udah jiwa mudanya tuh bergejolak dan bisa ngasih tahu kita juga yang udah lebih tua dari dia. Karena dia juga ini udah kenyang. Iya, pro player lah yang jelas lah, mantan pemain timnas, ya kan. Iya. Dia nggak dipanggilnya karena bengal. Bengal tuh ya.
sotoy lagi gue sialan. Sama makan Konate kita panggil. Oh iya. Iya kemarin. Makan Konate. Makan Konate terus Samsir Alam. Samsir Alam tahu gua yang striker. Iya, gelandang sih dia dulu di timnas. Yang akhirnya redup. Iya, akhirnya redup yang dia mantan pemain Uruguay lah ya. Iya, pernah main di Penarol. Iya, Penarol. Terus siapa lagi ya? Ruben Sanadi. Wah, tahu juga. Banyak. Atep gitu juga pernah main, pernah undang Atep. Mang Atep tuh. Atep. Zainal Arif, buset pernah. Wah. Pernah semua. GG FC namanya. Kok bisa sih lu? Maksudnya emang ada relasi kah? Atau mandiri? Sebenarnya hal yang paling penting nih, ada salah satu anggota Surabaya United itu yang royal banget coy. Oh. Duitnya banyak, royal. Ke bola apalagi. Dia jadi yang ngundang-ngundang dan ya kita nggak bohong lah ya, mereka tuh pasti datang karena dibayar juga. Iya pasti. Tapi balik lagi, ada salah satu orang ini anggota tuh yang royal dan mau ngeluarin uang buat manggil gestar. Jadi kita tuh setim tuh sebenarnya nggak ada yang patungan untuk gestar tuh nggak ada. Jadi satu orang donatur ini ya? Satu orang donatur itu gila. Kayak sekali manggil tuh bisa 5, terakhir 10. Dan itu nggak kecil coy duitnya. Makanya kita mulai serius. Mungkin bisa bisikin mau nggak sih lu? Wih, banyak lah pokoknya. Anjing, liar! Gila! Lu, Bang Messi aja nggak bisa. Bang Messi nggak cukup, cuy. Nggak cukup, gila. Lu gila kan, makanya. Itu kalau Messi ini nih, orang apa Citayam bisa dipanggil, sayangnya dia orang Argentina. Sayangnya dia orang iya. tapi manggilnya Bang. Bang, karena ente. Iya, ente karena apart dia Bang Messi. Ente Iya. di bumi. Oh, jadi karena gitu. satu orang ini ya? Satu orang itu. Itu menurut gua gila banget ya. Dia kalau udah soal bola tuh udah gila deh. Rela ngeluarin berapa aja gua. Gibol dia. Gibol, lebih gibol dari gua. Gila, makanya abang-abangan gua tuh sungkem banget gua sama dia. Cuma itu, tapi di balik itu kalau memang manajemen tim fan footballnya kurang bagus, udah pasti nggak mau juga lah. Mereka gestar ini kan juga pasti kan melihat ini anak-anak tim ini nih mainnya gimana sih? Entah kasar kah? Atau ini maaf ya, bener-bener nol banget nih skillnya. Cuman asal main doang. Hahi juga males dong gestar dong. Di samping mereka memang datang karena ada fee-nya, tapi kan mereka kan juga mau main enak. Iya. Dan kebetulan teman-teman gue nih jago-jago boy di Surabaya United. Jadi kalau ada tim Ciledug yang mau nantang ya monggo. Bahkan mungkin tidak hanya tim Ciledug ya. Tidak hanya tim Ciledug. Persija Jakarta kalau mau boleh. Persija Jakarta tapi yang U15. Kita pede. Iya. Nah, ini kan kata lu tadi manajemen klub yang baik ya. Benar. Sekarang apa manajemennya tuh gimana sih? Apakah ada strukturnya atau masih kolektif? Dibilang struktur nggak ada. Cuma memang secara kita tidak sadar tuh memang ada satu sosok yang vokal untuk sebagai pemimpin lah. Yes, bisa dibilang seniornya lah, termasuk salah satu senior di Surabaya United yang mau ngayomin kita nih yang muda-muda nih. Ya kan, ngayom yang muda-muda dan kayak apa ya, secara nggak langsung dia tuh nunjuk, ngajak lah ya. Kayak ngajak, lu mau nggak minta tolong nih ngurusin ini. Dan kebetulan yang diajak mau. Masih kolektif. Iya, kolektif. Dan memang ya dibilang total, ya enggak, cuma kalau misalnya kita dibutuhin, ya selalu ada lah gitu. Si leader ini yang donatur itu bukan? Kalau secara material enggak juga, cuma ada lah sebagian lah. Ada lah. Oh, berarti masih kolektif Bang ya? Masih kolektif, benar. Masih kolektif banget. Ya amatir, tapi memang menurut gua cukup baik lah manajemennya. Anjay, manajemen sialan. Bener-bener masih ya bisa lah untuk gimana caranya supaya tim ini nih bisa jadi sarana yang seru buat teman-teman yang main di situ gitu sih. Ini bisa gitu. Boleh. Oke. Gimana ya? Oke. Nah, kita ngomongin manajemen yang baik nih, terus donaturnya juga ada lah. Ada. Uang ada, manajemen baik seperti Manchester City. Betul, kaya banget lah pokoknya kita mah. Kaya banget. Donaturnya ada Sek Mansur. Sek Mansur, tapi Sek ya. Tapi Sek. Sek ya, Sek Mansur. Sek Mansur. Nah, rencananya nih mau dibawa kemana sih Surabaya United ini? Ya kalau rencana dan harapan gua sebagai salah satu anggota sih, semoga tim ini tuh bisa terus ada dan jadi sarana buat teman-teman. Sama mau dibawa kemananya itu sih sebenarnya relatif ya. Karena kan balik lagi ini namanya fan football. Iya.
ya kan? Ditambah semua anggotanya pasti punya kesibukan, ya kan? Jadi kayak nggak bisa berharap besar banget, tapi harapan kita sih ya kita bisa ini aja sih, banyakin pertandingan lawan tim-tim yang gede, supaya kita juga selain di samping mainnya lebih seru dan kompetitif, tapi kita juga bisa punya pengalaman-pengalaman baru nih, ya kan? Di hidup kita yang tidak pernah terulang lagi. Anjay. YOLO, bener. Berhubung kita memang sukanya bola, jadi harapan kita juga punya kesempatan dapat pengalaman di sepak bola juga. Selain fun, dapat ilmu, begitu. Lu punya rencana nggak tapi? Mungkin teman-teman yang lain lah di Surya United, ada nggak rencana membawa tim ini ke level profesional gitu? Masuk Liga 2 kah? Kalau rencana sejauh itu sih kayaknya belum. Belum. Karena memang balik lagi tuh kan kita tim fun football. Cuma ya memang ya udah jadi sarana kita aja rame-rame. Kalau untuk ke sana mungkin nanti ada, mungkin ya kan. Ya namanya harapan kan nggak tahu, tidak menutup kemungkinan. Jikalau memang ada sponsor-sponsor nih yang mau masuk, monggo kita terima, ya kan. Entah nanti kita ngasih program kerja, aman. Nah, yang penting sponsor. Ini menarik nih. Apa tuh? Buat temen-temen yang mungkin mau ikut join main atau sponsor yang mau masuk, kemana bang kontaknya? Kontaknya lu cari aja di Instagram @suryaunited. Apa ya anjing? Brengsek IG-nya. Kita cari ya. Iya di sini. Lu lihat nih di sini nih pasti ada. Langsung ya kan? kontak. Ada kontak personnya? Ada di Instagram. Lu DM aja pasti dibales. Oke. Baik lu mau main, mau jadi sponsor, bisa. Boleh. Mungkin siapa tahu Bang Messi mau coba. Siapa tahu nanti Argentina pas berkunjung kemari, Bang Messi mau jadi investor. Mungkin. Nggak tahu kan namanya Bang Messi. Cekaring ada tuh di bandara Surya United. Iya, orang Bang Messi aja mau syuting sama Madun, mau sama kita nggak mau, kan? Mungkin ya. Mungkin, nggak ada yang menutup kemungkinan, bro. Santai. Siapa tahu ntar siapa namanya di jadi Maria. Iya, jadi tolong Bang Messi tengok-tengok Ciledug, ya kan? Surya United. Kan deket tuh dari bandara. Deket dari GBK, deket setengah jam, ya kan? Main di GBK setengah jam lah ke Ciledug. Kontak aja berarti ntar. Kontak bawah nih ya, nih. Nah, terakhir nih Bang, sebagai biasa kalau closing ini ada pesan-pesan. Pesan-pesan teman-teman. Anjir, kayak orang tua lagi gua. Buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang iseng-iseng gitu, pengen nyoba main bola dan pengen serius gitu. Apa sih? Gimana sih? Apa sih? Jadi untuk orang-orang bocil yang mau berkarir di sepak bola gitu. Iya. Serius nih gitu. Pengen tadinya kan kayak misalnya main sama teman-teman komplek kayak Surya United nih. Pengen upgrade lah ke next level. Oke. Apa sih tipsnya? Disclaimer, gue itu bukan pelatih bola. Jadi kebacotan gue mau lu terima mau kagak ya terserah lu ya kan. Cuma menurut sepengalaman gue, ini berlaku juga di hidup apapun, anjay. Di hidup siapapun. Di profesi apapun yang lu jalani, yang penting tuh lu ulet, konsisten, disiplin. Itu udah pasti lu sukses. Disiplin sih, kunci itu disiplin ya kan. Buat lu bocil-bocil kematian, ya kan? Bocil-bocil kematian, kalau emang lu pengen sukses, entah di sepak bola, entah di apa, disiplin dulu bro. Disiplin. Iya, kayak lu bangun tidur, lu beresin kamar lu, ya kan? Lu apa ya? Lu nurutin kata-kata mak lu dulu dah. Dengerin tuh ref. Iya. Dengerin kata mak lu. Biarpun aneh belum sukses, tapi aneh dengernya itu doang biar bisa sukses. Iya. Surga di telapak kaki ibu. Iya, itu aja dulu sesederhana itu bro. Jadi kayak tetap semangat sih yang jelas. Tetap semangat, tetap haus belajar, haus ilmu. Karena tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Tidak ada sesuatu ya. Mie aja tuh masih butuh proses, iya kan? Butuh proses, nggak bisa langsung lo makan enak enggak. Betul. Apalagi hidup, buset, apalagi mau jadi sepak bola player yang profesional, bener lu nggak bisa sembarangan. Betul. Jadi itu doang sih pesan gue sih. Emang nggak berbobot ya, namanya juga bukan pelatih bola. Tapi ini adalah ujangan. Ujangan dari orang yang lebih tua dari bocil-bocil kematian. Iya. Gitu doang sih. Dengerin kata orang tuaan. Iya, dewasa sih. Dewasa. Iya. Belum juga sih. Remaja lah gua. Tapi kan lu Surya United. Surya United. Jadi patut lah didengar. Surya United, Manchester City. Manchester City. Itu udah nggak bisa no debat itu. Fans Manchester City itu bijak. Apotik tutup, alias nggak ada obat. Nggak ada obat. Anjay. Betul, dengerin kata City. Bang City, saya julukan gue Bang City ya. Sekarang Fans Manchester City terkuat di bumi.
Soalnya saat ini nggak bisa dilawan. Saat ini nggak ada komentar-komentar. Tidak ada. Lau mau ngonter gua apa? Nggak ada. Bahkan Real Madrid aja nggak bisa ya. Bahkan gue percaya banget ini kita treble musim ini udah. Jadi no debat. Ya itu tadi apotek tutup. Nggak ada obat. Nggak ada obi kalau kata teman-teman gua. Iya kan? Nggak ada obi. Udah. Apalagi lu mau nanya? Mau nanya langsung aja bisa kontak. Bisa. Ini Dewa United di bawah ini. Surya United gue ikut lu beneran lu. Di bawah ini Surya United, Instagramnya ada. Ada. Nanti di situ bisa DM aja. DM aja. Main boleh, investor boleh. Boleh. Iya. Sponsor mau masuk boleh. Iya. Mau ngatain juga boleh. Katanya nih, mau ngasam. Ngatain MU nih. Iya, nggak apa-apa lah, cuek. Mengapa MU doang. Oke. Oke. Gitu aja, teman-teman. Football kali ini semua daging semua nih kalau kata anak-anak sekarang. Anjay, dagingnya di-grill apa direbus? Dagingnya di-grill, dipanggang biar panas kayak fans MU ya. Udah. Gitu aja teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa pantengin terus konten-konten kita yang lain karena kita akan undang tamu-tamu yang istimewa. Yoi. Bang Messi kan? Bang Messi. Iya, Bang Messi. Video Messi tuh. Iya. Udah, gitu aja. Oke. Bye. Bye.